Baik, perkenalkan nama saya Maria Yowanita Pignaldinaha, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil. Namun, sebelum melanjutkan ke materi presentasi, saya akan menyampaikan alasan mengapa saya membuat video ini. Jadi, alasan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi salah satu nilai UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pengantar jurnalistik. Dan berikut ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang saya ambil, yaitu tentang berita. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap harinya pasti kita selalu dihadapkan dengan berbagai peristiwa, baik itu yang terjadi secara langsung ataupun yang tidak secara langsung, baik itu yang terjadi di lingkungan sekitar kita ataupun yang jauh dari lingkungan kita. Peristiwa tersebut dapat kita ketahui atau dapat kita lihat dari salah satunya yaitu media massa. Apa yang ditampilkan oleh media massa itu biasanya dikenal dengan berita. Pengertian berita sendiri dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama James E. Waller. Ia mengemukakan bahwa berita merupakan apa saja yang ingin diketahui dan diketahui oleh orang. Dan yang kedua menurut Nordslide. Nordslide lebih menekankan pada unsur berita, keanehan atau kelaziman, sehingga membuat orang lebih penasaran dengan berita tersebut. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa suatu yang disebut berita itu dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, berikut ini beberapa pernyataan terkait dengan berita. Yang pertama, jika orangnya besar, maka peristiwanya besar. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan ini bahwa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut memiliki kedudukan tertentu atau memiliki kedudukan tertinggi. Nah, dan peristiwa yang terjadi pun atau yang dialaminya itu merupakan peristiwa yang memiliki dampak yang sangat luas atau memiliki dampak yang besar bagi semua kalangan. Contohnya, Presiden Joko Widodo menetapkan corona sebagai bencana nasional. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Presiden Joko Widodo merupakan orang yang memiliki kedudukan tertinggi karena ia menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Dan peristiwa yang ia sampaikan tersebut merupakan salah satu peristiwa yang sangat fenomenal karena peristiwa tersebut terkait dengan corona. Yang kedua, jika orangnya kecil maka peristiwanya besar. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan ini bahwa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut tidak memiliki kedudukan tertentu atau ia hanyalah masyarakat biasa. Dan peristiwa yang dialaminya tersebut merupakan peristiwa yang memiliki dampak yang sangat besar atau memiliki dampak yang besar bagi semua kalangan. Contohnya, tukang ojek di Ciesang meninggal positif corona. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa tukang ojek tersebut tidak memiliki kedudukan tinggi atau tidak memiliki kedudukan tertentu karena ia hanyalah masyarakat biasa. Namun peristiwa yang dialaminya itu merupakan peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu terkait dengan corona. Dan yang ketiga, jika orangnya besar, peristiwanya kecil. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan ini bahwa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang tinggi atau memiliki kedudukan tertentu. Tapi peristiwa yang dialaminya atau yang terjadi itu tidak memiliki dampak yang luas karena hanya terkait dengan hal-hal kecil saja. Contohnya, Presiden Joko Widodo mengajak cucunya untuk bermain bola atau bermain mobil-mobilan di mall. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Dan peristiwa yang dialaminya tersebut atau yang terjadi itu merupakan peristiwa yang kecil saja karena hanya berkaitan dengan hal-hal ya yang kecil lah. Yang keempat itu terkait dengan jika orangnya kecil maka peristiwanya kecil. Nah, menurut pernyataan ini bahwa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut tidak memiliki kedudukan tertentu atau ia hanyalah masyarakat biasa saja, dan peristiwa yang dialaminya tersebut tidak memiliki dampak yang begitu luas atau dampak yang begitu besar bagi semua kalangan. Nah, itulah beberapa pernyataan tentang berita. Dan berikut ini beberapa indikator yang terdapat dalam berita, yaitu yang pertama laporan. Laporan merupakan suatu pernyataan atau gambaran mengenai apa yang dilihat, dikatakan, didengar, dan dikerjakan. Yang kedua tentang
kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa merupakan suatu kenyataan yang akan sedang maupun yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga itu benar. Yang dimaksudkan dengan benar ini bahwa sebuah berita yang ditampilkan itu harus benar-benar real, bukan hanya kebenarannya saja. Dan yang keempat itu baru. Dalam istilah jurnalistik, baru dikenal dengan aktual atau hangat. Jadi berita yang telah didengar atau berita yang telah didengar oleh masyarakat namun baru ditampilkan atau diberitakan itu sama saja dengan berita yang sudah basi. Dan yang kelima itu penting. Yang dimaksud dengan penting di sini bahwa berita yang ditampilkan itu harus penting bagi semua kalangan atau bagi semua masyarakat. Dan yang keenam atau yang terakhir itu menarik. Dalam hal ini bahwa berita yang ditampilkan harus bisa semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian semua kalangan atau semua masyarakat. Nah, sekian video presentasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin salah pengucapan dari saya. Sekian dan terima kasih.